Valentino. When I get up all in ya, yeah. We can hear the angels calling us, yeah. And we can see the sunrise before us, yeah. And when I'm in that thing, I make that body sing. 1 Petrus 2 ayat 1. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan diperoleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imam kudus, dan mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang dipilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena aku bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu seutuhnya dan suatu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak takut pada firman Allah, dan untuk mereka juga telah disediakan. Tetapi kemuliaan bangsa yang terpilih, imam yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari segala kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatangan dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melewat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Penderitaan Kristus. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada orang yang baik dan bergema, tetapi juga kepada orang yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika orang karena sadar dalam kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapat disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak dapat dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki,
ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur yang kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemilihan jiwamu. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan menggunakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia betina yang bersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang naruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menemani ia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikian juga kamu, hai suami, hiduplah kebijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin.